Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firgli Asisa Zara, saya dari kelas O. Dan NIM saya 2450501111207. Di sini saya akan menganalisa study case dari mata kuliah Sosiologi Peternakan. Dengan mengambil study case, peranan lembaga kemasyarakatan usaha peternak sapi di masa pandemi COVID-19 di Desa Abokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Yang pertama, tentang kelembagaan. Ada lembaga pemerintah desa seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Ada juga lembaga keagamaan seperti majelis taklim dan pengurus pondok pesantren. Lalu ada juga lembaga ekonomi desa seperti kelompok tani, koperasi desa, badan usaha milik desa. Dan yang terakhir, yakni ada lembaga pendidikan seperti TK Desa Abokongan dan SD Desa Abokongan. Fungsi lembaga yang berada dalam case study. Yang pertama, pengendalian sosial. Fungsinya yaitu melakukan pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan pada masyarakat. Juga mewakili aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai peningkatan perekonomian warga dan meningkatkan solidaritas sosial. Juga sebagai penggerak ekonomi desa. Dan yang ketiga ada sosialisasi. Sebagai penyebaran informasi dan edukasi, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, penguatan kerjasama dan juga gotong royong. Yang keempat ada menjaga identitas dan solidaritas. Sebagai pemeliharaan identitas, penguatan solidaritas sosial, pembentukan karakter dan akhlak. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik sebagai mediatori atau penengkah konflik, memfasilitasi musyawarah dan dialog, juga mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. Ciri-ciri umum pada tiap lembaga kemasyarakatan itu memiliki tata kelakuan, memiliki kekekalan, memiliki tujuan yang sesuai fungsi, memiliki alat atau kelengkapan lambang. Tradisi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga keagamaan memiliki memiliki tata kelakuan, memiliki kekekalan, memiliki tujuan yang sesuai fungsi, memiliki alat atau kelengkapan lambang. Tradisi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga ekonomi desa memiliki tata kelakuan, memiliki kekekalan, memiliki tujuan yang sama fungsi, memiliki alat atau kelengkapan lambang, tradisi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga pendidikan memiliki tata kelakuan, memiliki kekekalan, memiliki tujuan yang sesuai fungsi, memiliki alat atau lambang, tradisi tertulis dan tidak tertulis. Dari case study yang dipilih, terdapat satu perilaku atau penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat, atau tindakan masyarakat yang malas menggunakan masker. Ada beberapa alasan, contohnya itu norma lingkungan. Adanya ketidakpedulian masyarakat dalam beberapa lingkungan sosial, tidak menggunakan masker dianggap tidak penting. Dampak kesehatan, banyak orang merasa memakai masker menyebabkan ketidaknyamanan. Pengelolaan sumber daya, beberapa individu mungkin merasa malas mengenakan karena faktor ekonomi. Regulasi dan kebijakan, masih banyak di beberapa tempat tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Lalu membahas tentang kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku orang lain. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan paksaan, tetapi juga pengaruh dan persuasi dalam interaksi sosial. Dimensi kekuasaan. Yang pertama, ada kekuasaan ekonomi. Yang kedua, ada kekuasaan sosial. Yang ketiga, ada kekuasaan politik. Lalu ada saluran kekuasaan, yaitu yang pertama ada saluran formal. Biasanya pemerintah menggunakan saluran formal
antara peternak sapi dan sumber daya untuk melakukan pembentukan kelompok tani, pelatihan serta bantuan pembiayaan. Saluran informal melibatkan adanya interaksi langsung seperti diskusi dan pertemuan. Saluran institusional melibatkan kelompok tani resmi. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama ada pengetahuan dan keahlian. Berasal dari pendidikan formal anggota pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan regulasi. Yang kedua, kekuasaan institusional. Dukungan dari kelompok ternak lokal, akses pelatihan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga swasta, serta hubungan baik dengan masyarakat. Kekuasaan finansial. Akses modal dan pelatihan dari lembaga kemasyarakatan, kerjasama dengan perusahaan swasta, penyediaan pakan serta sistem bagi hasil meningkatkan pendapatan peternak. Ya, lanjut, ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Pemimpin, kepala desa di Abokongan memiliki kekuasaan yang sah melalui pemilihan umum didukung oleh kekuasaan formal dari jabatan, keahlian, dan hubungan sosial. Legitimasi kekuasaan mereka bergantung pada kemampuan untuk merangkul masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga. Dan yang kedua ada anggota. Kekuasaan peternak biasa di desa Abokongan berasal dari partisipasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Mereka berpengaruh melalui jaringan sosial dan prestasi ekonomi, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan warga dan pemimpin desa. Lalu ada unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama, kontrol atas sumber daya. Irigasi dan hasil pertanian. Kepala desa dan pemimpin lokal mengatur distribusi sumber daya penting, seperti air yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan sosial. Pengaruh sosial. Melalui jaringan relasi dan partisipasi, komunitas, tokoh masyarakat dapat mempengaruhi keputusan desa dan membentuk norma, sehingga pengendalian perilaku warga dan menciptakan konsensus sosial. Lalu ada keputusan politik dan ekonomi, pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan penting dalam legitimasi kekuasaan. Cara-cara mempertahankan kekuasaan, yakni penguasaan pengetahuan, jaringan sosial yang kuat, keputusan strategis, dan yang terakhir bentuk-bentuk wewenang. Ada legislatif, eksekutif, dan teknis. Legislatif itu fungsinya sebagai yang membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa. Eksekutif itu yang memimpin pemerintahan desa, dan teknis itu melaksanakan tugas dalam bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun pertanian dan peternakan. Lanjut, membahas tentang kebijakan yang mempengaruhi peternak. Yang pertama ada perizinan usaha, yang kedua adalah pengendalian penyakit, yang ketiga ada pengawasan produksi, yang keempat distribusi pakan, dan yang terakhir impor ternak. Kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi peternak kecil, yang pertama ada prosedur perizinan yang kompleks, lambatnya proses birokrasi, kendala biaya, dan dampak regulasi dari birokrasi terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Produktivitas, peternakan kecil kesulitan mengakses program bantuan atau teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga mereka terjerat dalam praktik tradisional yang kurang optimal. Efisiensi, proses yang terkesan lambat mengganggu proses fokus peternak pada usaha inti masing-masing, seperti merawat ternak. Daya saing, kurangnya pendampingan membuat peternak kecil tertinggal dibanding peternak besar yang memiliki sumber daya lebih guna mengatasi hambatan birokrasi. Peran instansi pemerintah, misalnya Dinas Peternakan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Ada penyuluhan dan edukasi. Dinas Peternakan dapat memberikan informasi dan pelatihan tentang teknik dan budidaya ternak. Yang kedua ada bantuan teknis dan fasilitas.
Dinas Peternakan dapat menyediakan pelatihan teknis tentang cara pemeliharaan ternak. Dan yang terakhir, kemudahan akses ke pembiayaan. Adanya kerjasama antar lembaga kewenangan antara bank untuk memfasilitasi peternak kecil dengan mengakses pinjaman dengan bunga rendah. Lanjut membahas tentang perubahan unsur dan perubahan norma-norma, juga perubahan sosial. Perubahan unsur di Desa Abokongan ada perubahan iklim seperti peningkatan curah hujan, banjir musiman, dan cuaca ekstrim. Persepsi peternak. Adanya curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan pakan dan kualitas rumput. Diprediksi bisa merusak lahan pertanian dan pakan ternak. Yang ketiga ada strategi adaptasi, seperti rotasi tanaman pakan, penyimpanan pakan, dan pemilihan ternak. Yang keempat ada ekonomi peternakan, seperti diversifikasi usaha pertanian dan perkembangan sektor perdagangan. Lalu ada perubahan norma-norma. Perubahan norma-norma yang terjadi di Desa Abokongan ada norma kesehatan hewan, norma pemberian pakan, norma pemasaran berkelanjutan, norma kerjasama dalam kelompok ternak, dan norma pemasaran hasil ternak. Tahapan proses perubahan sosial yang terjadi. Ada tahap invensi, tahap difusi, tahap adaptasi, dan tahap transformasi. Juga ada tahap konsekuensi. Bentuk perubahan sosial dengan alasannya. Yang pertama adalah kemitraan peternakan sapi. Alasannya adanya dukungan modal dan sumber daya, juga jaminan pasar. Yang kedua ada program peternakan inti rakyat atau PIR. Alasannya peningkatan pendapatan dan transfer pengetahuan dan juga keterampilan. Yang ketiga ada pembentukan kelompok tani ternak. Alasannya penguatan jaringan sosial dan peningkatan kemandirian ekonomi. Yang keempat ada peningkatan peran perempuan dalam peternakan. Alasannya pemberdayaan ekonomi dan perubahan normatif. Dan yang terakhir modernisasi praktik peternakan. Alasannya efisiensi produksi dan akses ke pasar yang lebih luas. Sekian itu saja dari saya, sudah mereview case study yang sudah saya kerjakan selama 4 minggu ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.